Hai semua teman-teman, halo, shalom, apa kabar? Hari ini saya Putra dipercaya buat sharing untuk teman-teman semua di Go Student Online Sharing. Nah, tapi sebelumnya aku mau ingetin semua buat teman-teman, jangan lupa terus nonton Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube Go Bogor Online Service, dan juga jangan lupa teman-teman buat follow Instagramnya Go Student di @go_student. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit singkat. Judul temanya yang aku dapatkan dari renungan aku adalah hikmat, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam soal yang namanya hikmat ini, aku mau ajak teman-teman untuk buka firman di Yakobus 3 ayat 13 sampai 16. Aku bacain ya buat teman-teman semua. Yakobus 3 ayat 13 sampai 16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, oke teman-teman, sebelum kita ngobrol tentang hikmat, sebenarnya hikmat ini sesuatu yang bisa diukur, teman-teman. Jadi ada beberapa penelitian dari luar negeri, itu penelitian Kristen ya, menjelaskan bahwa hikmat itu tidak bisa diukur dari gelar akademis, teman-teman. Tetapi apa yang hikmat itu dari apa yang dengan sadar kita perbuat. Hikmat itu bukan soal mempelajari kebenaran, melainkan menerapkan kebenaran dalam kehidupan. Jadi kita hanya tahu kebenaran tapi kita tidak bisa menerapkannya, berarti kita bisa dibilang tidak berhikmat, teman-teman. Nah, tapi menariknya teman-teman, hikmat itu punya korelasi. Kalau kita baca di ayat tadi 13, itu disebutkan oleh hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, hikmat itu ada hubungan erat dengan yang namanya kelemah lembutan. Yang dimana lemah lembut itu tuh menggambarkan sebuah sikap hati yang rendah hati, teman-teman. Yang dimana kita tuh mau belajar, terus belajar dalam keseharian kita, dan kita belajar dari mana sih? Yaitu firman Tuhan. Nah, ketika kita mau belajar dari firman Tuhan, ketika kita mau mengerti firman Tuhan, nah di situ perlahan-lahan kita akan mengerti yang maksudnya hikmat berdasarkan firman Tuhan ini. Nah, tapi hikmat juga ada yang berasal dari dunia ya, kalau tadi kita baca di Yakobus tersebut. Nah, Yakobus nih kalau kita tadi baca itu diuraikan sedikit bahwa hikmat juga ada yang palsu ya teman-teman ya, yang tadi yang disebutkan dari dunia. Nah, itu tuh ukurannya bisa diukur teman-teman, bisa diukur dengan mudah ya teman-teman ya. Nafsu manusia, setan yang menghasilkan kekacauan, kalau tadi kita baca di ayat 15 sampai 16. Nah, paling gampangnya sih sederhananya, kalau hikmat yang sifatnya dari dunia, ini aku ada satu case ya. Bukan satu case sih, satu ilustrasi sedikit teman-teman. Pernah gak sih ketika kita pelayanan mungkin di gereja, kita itu tuh mau berkorban banget untuk melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita mau ambil peran sulit mungkin ya, jadi let's say mungkin ketua dalam sebuah kepanitiaan yang besar dalam gereja, tapi sebenarnya kita ingin membuktikan bahwa kita tuh lebih baik dari yang lain, kita tuh paling bisa, kita tuh paling mau effort, pokoknya kita tuh yang paling terbaik. Nah, itu bisa dibilang hikmat yang berasal dari dunia, bukan dari Tuhan, karena kita ada sebuah ambisi yang ingin kita tunjukkan gitu ke orang-orang, ke pemimpin kita mungkin di gereja, ke teman-teman kita di gereja gitu, bahwa gue ini yang paling bagus, gue yang paling terbaik. Nah, di situ hikmat kita diuji, teman-teman. Maka dari itu sebelum kita masuk, maksudnya sebelum kita terjebak dalam hikmat dunia, kita harus benar-benar mau belajar apa yang ada dalam firman Tuhan, teman-teman. Nah, yang paling mudah tadi dikorelasikan adalah lemah lembut. Lemah lembut berhubungan dengan rendah hati, di mana kita mau belajar benar-benar maksud dari firman Tuhan untuk kita mengerti hikmat dalam kehidupan kita yang mau Tuhan Yesus kasih. Nah, singkat kata teman-teman, firman Tuhan yang tadi aku sampaikan di Yakobus 3 ayat 13 sampai 16 itu baiknya kita renungkan baik-baik.
ketika hikmat kita dari Tuhan Yesus ya, dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, pastinya kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi pembawa damai di dalam komunitas, kehidupan kita, keluarga kita. Tapi kebalikannya teman-teman, kalau misalkan kita hikmat kita berasal dari dunia, itu kita bisa menyebabkan perpecahan, permasalahan, ketidakharmonisan, yang sudah pasti jadinya malah jadi batu sandungan buat kehidupan kita gitu. Jadi hadirannya kita itu malah menjadi batu sandungan untuk kelompok kita, untuk keluarga kita, untuk komsel kita, dan lain hal sebagainya. So teman-teman, perhatikan hidup kita, mau terus belajar dari firman Tuhan sehingga kita bisa punya hikmat yang berasal dari Tuhan. Oke, itu aja yang mau aku sharingin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.